Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam acara PCM Talk. PCM Jalan Cagak ya, pimpinan cabang Muhammadiyah Jalan Cagak dalam acara Bincang Kesehatan. Ya insyaallah pada malam hari ini bertemakan tentang pengaruh akhlak terhadap kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Yang insyaallah akan dibersamai oleh narasumber kita, guru kita, orang tua kita semua, Ustaz Abu Miftah. Masya Allah. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis tepang pengintannya. Nah, wilujeng tepang di sadayana. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sebelum ke acara, izinkan pada awalan kita akan bersama-sama memulai acara ini dengan mengucapkan, melafalkan kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya MC ingin membacakan terkait CV atau data dari pemateri kita. Insyaallah Ustadz Abu Miftah, beliau adalah pimpinan dari pengobatan alternatif Miftahu Syifa. Ya. Khawatir masalah pelafalan gitu. Okultis, herbalik, konsultan spiritual juga, dan instruktur metafisika. Beliau pernah membuka pengobatan di berbagai radio Jabar, di antaranya radio Aktari di Ciamis, radio Indra Suara Majalengka, radio Fantasi Jatiwangi, radio Angkasa di Cideres Majalengka ya, radio Pajar Indramayu, kemudian LCFM Palimanan, radio Catalina di Cianjur, radio Kiki ya, Soreang Kabupaten Bandung, dan pimpinan dari Saung Herbal Kolbun Salim. Masya Allah, panjang sekali. Mohon maaf kalau dalam pelafalan saya salah melafalkan Abu ya. Masya Allah sekali, beliau sudah memang pakar di bidangnya terkait pengobatan herbal dan juga kesehatan secara batiniah, insya Allah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi disampaikan bahwa insya Allah pada malam hari ini bincang kesehatan kita dalam acara pimpinan cabang Muhammadiyah Jalan Cagak akan membahas tentang pengaruh akhlak terhadap kesehatan fisik dan mental manusia ya. Bicara tentang kesehatan mental atau akhlak juga ya, fisik dan lain-lain, kita akan mulai dari segi akhlak mungkin ya. Manusia tentunya merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari hubungannya dengan orang lain, entah itu keluarga ataupun juga masyarakat di sekitarnya. Nah, yang pertama Abu yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bagaimana seharusnya sikap kita selaku makhluk sosial dalam menjaga hubungan dengan orang lain, karena memang hubungan ini sangat apa ya, riskan ketika kita tidak bisa menjalannya dengan baik. Bagaimana seharusnya kita dalam menyikapi terkait masalah sosial ini, Abu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan pertanyaan tersebut, kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 36 sudah jelas di situ tentang akhlak secara vertikal dan akhlak secara horizontal. Kita bacakan ayatnya. Lintas a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan wa bil qurba wal yatama dan selanjutnya ya. Nah, di ayat itu dijelaskan bahwa akhlak kita kepada Allah mau tidak mau harus ada ketentuan yang pasti, tidak boleh sedikit pun berubah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian menyembah Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan dengan yang lain. Ini secara vertikal. Nah, sekarang secara horizontal, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapa. Wadil qurba, juga kepada kerabat. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin. Ya, lalu apa? Wajaril qurba, kerabat, berapa tetangga dekat, warajul janbi, tetangga jauh, wabi sabil, dan di sini disebut hamba sahaya, wa malakat aimanukum kan di sini. Ini berbuat baik secara horizontal kepada siapapun yang memiliki status sosial tinggi, rendah, bahkan teman sejawat juga masuk di dalamnya. Jangan sampai yang disebut komunikasi ini tidak berjalan. Nah, Islam begitu indah. Orang yang belum memiliki akhlak vertikal dan horizontal ini belum termasuk orang yang memiliki iman sempurna. Kenapa di ayat lain mengatakan Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut iman atau belum sempurna imannya. Seorang belum bisa mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nah, ini kaitan akhlak. Ya, kita makhluk sosial mau tidak mau harus komunikasi indah, baik kepada Allah, ya, terutama itu. Kedua, akhlak kepada Rasul, ittiba kepada beliau. Tentang apa? Akidah, ya, ibadah, muamalah dan akhlak itu sendiri. Jadi kepada orang lain pun sama, karena Allah sudah mewajibkan innallaha kataballahu ahadum ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah di sini mewajibkan kepada seluruh manusia, kita semua, alaikum kepada semua ahsan, di situ berbuat baik, ala kulli syai'in, segala sesuatu. Jadi kita diwajibkan melakukan kebaikan dalam berbagai hal. Apalagi secara kita makhluk sosial mau tidak mau, siapapun dia wajib kita hormati, kita hargai. Jangan sampai terjadi hal-hal yang menjadikan mereka tidak nyaman hati. Apalagi kita pernah mendengar di dalam Haji Wada Rasulullah SAW mengamanatkan luar biasa. Jagalah, peliharalah tali persaudaraan sesama muslim. Ini khusus sama muslim. Tapi kepada yang lain pun Rasulullah sudah mengatakan, ya, bagaimana akhlak bertetangga dengan orang muslim, dengan non-muslim. Itu ada bagian-bagian tertentu. Ini sebagai bukti Islam itu rahmatan lil alamin. Barangkali itu sebentar. Baik, Masya Allah. Itu sekaligus menjadi pengantar kita ya tentang dasar dari akhlak itu sendiri. Akhlak tentunya implementasinya adalah akhlak dari manusia kepada manusia yang lain, yang tentunya harus seimbang antar hubungan dengan Allah luar biasa baik, juga hubungan dengan sesama yang senantiasa harus kita jaga. Gitu Abu ya. Nah, kita sedikit berangkat terkait pengaruhnya terhadap kesehatan, baik itu kesehatan fisik dan juga mental. Nah, berdasarkan pengalaman yang pernah Abu alami mungkin ya, untuk mengatasi pasien-pasien yang memang memiliki masalah mungkin ya, memiliki masalah terkait gejala stres kayak gitu ya, gejala stres dan lain-lain. Ini tuh penyebabnya ya, penyebab kenapa dia stres dan lain itu seperti apa, Bu? Ya, baik.
sebetulnya terjadi gangguan emosional, gangguan mental itu terjadi akibat ada hal-hal yang membelenggu hati, tak pernah dikomunikasikan. Entah itu menghadapi mungkin yang disebut bagaimana menghadapi kehidupan yang baik, ya, menghadapi keluarga yang baik, menghadapi keluarga tetangga yang baik. Itu kompleks sekali, bahkan yang terbelenggu hati kebanyakan ini dengan keinginan hati. Nah, jika keinginan hati ini belum sampai, ya, walaupun berbagai cara, kemudian dia memiliki energi yang kurang kuat, kesabarannya tidak purna, mentalnya lemah, maka terjadilah yang disebut tadi, stres. Stres adalah yang disebut menurut pakar kesehatan sudah menjelaskan, memiliki masalah tak bisa ditanggulangi cepat dan tepat. Itu stres. Nah, kalau sudah stres terjadi, bisa distres. Distres adalah ketelantaran hati dalam waktu yang panjang. Nah, masuk baru depresi. Nah, ini mentalnya ambruk. Nah, tanda-tandanya gangguan mental atau gangguan emosional ini kita kenali harus bagaimana. Satu, kalau kita melihat seseorang makan sedikit sekali, ya, tapi di lain saat makannya banyak sekali, bahkan ini berulang-ulang, ini tanda salah satu gangguan mental. Oh gitu, enggak Karena orang bersangkutan tidak menyadari hal itu. Itu kebanyakan. Kedua, dia tidur kadang-kadang kurang sekali, guys. Tapi kadang-kadang seharian tidur. Ini pun tanda. Nah, ketiga nih mereka hatinya terperangkap rasa khawatir, cemas, takut, dan marah. Nah, ini pun terjadi gangguan mental tadi, maka akan masuk wilayah depresi. Nah, selain dari itu pun yang harus kita kenali adalah tanda-tanda gejala gangguan mental itu sering mengucilkan diri, menarik diri dari aktivitas umum, bahkan mengunci diri di kamar. Apa yang dilakukan? Bukan hal-hal yang positif, pasti pikirannya melayang jauh tentang hal-hal yang tidak ada ujung pangkalnya. Lalu apalagi yang kita kenali tandanya yang lain adalah merasa diri ada yang sakit tapi sukar untuk menyebutkannya. Nah, kadang-kadang muncul halusinasi, curiga kepada orang lain. Misalkan orang lain lagi ngobrol, asik cerita apa saja, kalau dia melihat orang yang melalui gangguan itu seperti ngomongin dirinya, ya marah. Nah, ini dominannya marah. Ya, maka kalau orang-orang memiliki ketersinggungan dengan cepat, kemudian marahnya berteriak, itu tanda yang harus segera dikomunikasikan. Siapa yang harus bisa menggali hal itu? Tentu fisiolog atau orang-orang yang mengerti tentang ilmu fisiologi. Tanda-tanda itu kalau sudah ada, hendaklah segera dikikis. Dan ini cepat perubahannya kalau mau komunikasi. Maka orang yang semacam ini, penyakit lambungnya semakin sensitif. Mahnya kronis kalau orang seperti itu. Lalu apa terjadi lagi? Dermatitis, kaitannya kulit jadi gatal, nggak beraturan, nggak bermasalah juga gatal. Gitu. Maka terjadilah lebih dari itu sakit kepala yang berat, bahkan sukar untuk disembuhkan kecuali dirinya sendiri. Baik. Berarti ada kaitannya dengan bahasa tadi ya, overthinking kalau masalah ada anak muda ya. Sebenarnya overthinking aku. Jadi berpikir berlebihan terhadap sesuatu mungkin gitu ya. Iya. Kalau berpikir terlalu tinggi ini akan berakibat kepada sinusitis. Nah, mungkin jalur pernapasannya akan terganggu. Maka orang yang memiliki sinusitis biasa nampak kebiasaannya dia selalu berpikir tinggi tanpa ujung. Kadang-kadang ada pekerjaan ingin segera tuntas sebelumnya terus saja tanpa menghiraukan istirahat. Juga tanpa berpikir bahwa itu suatu kekeliruan. Maka hendaklah di sini kita pahami tentang hal itu. Walaupun etos kerja kita baik, tapi jangan lupakan istirahat. Karena itu satu energi yang membuat dirinya fresh kembali kalau sudah istirahat. Nah, ada satu lagi kalau tadi dari gangguan yang disebut mental itu marah dengan berteriak. Ini menurut penelitian terjadi marah ini akan kalau terjadi marah membludak setelah 2 jam, apa yang terjadi? Bisa kelainan di jantung. Bisa juga stroke, tensi darah naik. Nah, maka Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Umar menjelaskan, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Lalu Rasul mengatakan, betul, jangan marah. Paroda miraron, berulang kali dia bertanya lagi orang itu. Tapi jawab Rasul, la tabda. Jangan mudah marah. Ternyata marah
14 abad yang lalu Rasul mengatakan seperti itu, ditelusuri mungkin di zaman modern digital ini, jelas akan mengundang berbagai penyakit berat. Yang antaranya tadi, jantung, stroke, bahkan tensi darah tidak stabil untuk seumur hidupnya. Ya, itu aja dulu. Baik. Saya masih di sini nih bahasanya masih. Oke. Terkait masih di overthinking ya, berpikir berlebihan ya. Karena memang hal itu tak sangat terasa kalau kita misalkan tidak bisa mengontrolnya. Nah, perbedaan antara overthinking dan juga berpikir serius terhadap sesuatu itu gimana, Bu? Karena kan ada orang yang maksudnya manajemennya seperti apa gitu kan? Karena ada overthinking yang salah, ada overthinking dalam artian berpikir serius, mantap dan fokus gitu maksudnya seperti itu. Baik. Kalau berpikir positif sebetulnya ini membuktikan bahwa dia tuh memiliki kreativitas tinggi, bahkan inovatif. Ini ide-ide brilian ini menjadikan sehat buat dirinya. Beda dengan orang yang berpikir negatif, lalu berpikir yang bukan-bukan. Nah, itu akan menjadikan, pakar kesehatan menjelaskan bahwa paling dominan penyakit itu terjadi akibat dari pikiran. Pikiran mana? Yaitu rujuknya kepada pikiran yang negatif. Negatifnya berlebih bahkan. Hingga terjadi hal-hal yang menjadi tak diinginkan. Muncul kalau sudah negatif thinking itu, halusinasi, bukan ide-ide yang berlian. Seperti bisikan-bisikan, ikutilah kemanapun kau pergi. Atau bunuhlah dia, atau bunuhlah diri. Itu bisa terjadi kalau negatif thinking. Tapi kalau positive thinking, insya Allah memiliki planning yang jelas, mengerucut fokus, insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal. Bahkan ini sangat berharga sekali bagi siapapun yang mendengar, melihat tulisannya, atau memberikan suatu presentasi buat mereka. Baik. Jadi bedanya di antara negatif dan positifnya. Kalau misalkan berpikir fokus, sebenarnya kan sama-sama overthinking, Bu, dalam artian berpikir keras ya. Betul. Ya, tapi cuman bedanya di antara negatif dan positifnya aja berarti ya. Iya. Itu. Baik. Berbicara lagi tentang akhlak tadi ya, tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya, termasuk dengan sahabat, keluarga, di situ paling dekat, teman-teman paling dekat. Nah, berbicara tentang hal itu hubungannya dengan kesehatan mental itu sendiri, Abu, yang karena memang kesehatan mental, stres dan lain-lain itu tidak bisa dihindari gitu ya. Lalu bagaimana peran keluarga dan juga sahabat, teman-teman sekitar kita dalam menjaga kestabilan emosi kita gitu, sehingga tidak terlalu over dan lain-lain. Ya, baik. Kalau kita telusuri ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dikatakan, Innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus sebagai Rasul, yakni untuk menyempurnakan akhlak. Kita kenal akhlak menurut Kamus Bahasa Indonesia, akhlak itu etika, moral, ya, budi pekerti, karakter, tabiat, perilaku. Tapi menurut bahasa Arab memang definisinya berbeda. Budi pekerti, tabiat, dan agama. Kalau kita definisikan secara sederhana, orang yang berakhlak itu adalah orang yang membiasakan diri berbuat baik, nampak budi pekertinya indah, dan tabiatnya juga memantulkan syariat agamanya. Jelas. Nah, di sini, jadi orang yang memiliki kebiasaan baik pasti memiliki tadi isi yang terbaik juga. Nah, sekarang kaitan dengan pertanyaan, kalau orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya tentang apa saja yang intinya bagaimana anak itu jadi anak saleh, saleh adalah tidak ada unsur-unsur keburukan pada dirinya, harus dibiasakan berbuat baik dalam berbagai hal. Mulai bangun tidur, bagaimana anak dididik cara membereskan tempat tidur, lalu kejamban, mandi, gosok gigi dan segala macamnya.
cuci tangan sebelum makan, bismillah, baca doa. Ini tata cara akhlak yang baik menurut Rasulullah SAW. Sudah jelas semua paham tentang itu. Kemudian diterapkan juga kepada anak syariat itu. Misalkan yang la tasyrabu qa'iman, sayang jangan engkau minum sambil berdiri. La ta'kulu qa'iman, jangan engkau makan sambil berdiri. Wa qul bismillahirrahmanirrahim, kalau makan bacalah bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu qawlan sadid, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, ada kurikulum yang memang Allah desain sedemikian rupa hingga manusia, anak-anak, karena siapapun yang beranjak dewasa, hendaklah lihat kurikulum langit yang tercatat di dalam surat Luqman 13 hingga surat Luqman ayat 13 hingga 19. Sudah jelas di situ. Mari kita bacakan walaupun panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi. Dan ingatlah tatkala Luqman berbicara memberi pelajaran kepada anaknya bahwa ya kepada la tusyrik billah, janganlah engkau musyrik kepada Allah. Inna syirka la dzulumun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Nah, lalu apa keduanya? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu. Dan kami wajibkan, perintahkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Ini jelas berbuat baik etika. Secara bahasa tadi, tapi akhlak. Luar biasa sebagai muslim. Wajib. Wa in jahadaka ala tusyrika bi. Walaupun ibu bapamu mengajak musyrik atau mendirikan aku, kata Allah, fala tutihuma, jangan kau mengikuti keduanya. Tapi apa? Wasahibukum fid dunya ma'rufa. Tapi hendaklah engkau bergaul dengan ibu bapamu tetap baik. Ya, ini walaupun musyrik menjaga kepada kejahatan, itu akhlak yang baik. Walaupun beda misi-misi antara kita dengan orang tua, apalagi belok, tetap kita harus berbuat baik dan baik kepadanya. Lalu apalagi yang dianjurkan oleh Allah di sini? Nah, wa in ya bunaya innaha, wahai anakku, indaka mithqal habatin min khardalin, wahai anakku, jika ada satu perbuatan sebesar sawi, fatakun fi syakhrati, ada di dalam batu, atau di samawati, atau di langit dan di bumi, ya'ti biha Allah, Allah pasti akan mendatangkan balasannya. Artinya kebaikan, keburukan sebesar Allah akan membalasnya. Ini artinya kita selalu dipantau oleh Allah. Tanamkan itu kepada anak-anak bahwa engkau dimanapun ada, dalam kondisi apapun, pasti Allah tahu apa yang kamu lakukan. Ini menanamkan akidah. Kedua, keyakinan. Tiga, bahwa diri selalu dipantau Allah, agar selalu berpikir kepadanya. Ketiga, juga mengingatkan di sini dijelaskan apa? Ya bunaya, wahai anakku, aqimi sholat. Dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf, dan hendaklah perintah manusia itu kepada kebaikan, wa nahy anil munkar, dan segala macam dari berbuat baik, tidak berbuat munkar. Wasbir ma'asoba, dan hendaklah kamu bersabar apa yang menimpa kamu. Ini luar biasa sekali. Perintah dari Allah, kurikulum yang indah. Pertama, jangan musyrik. Kedua, harus merasa dipantau Allah. Ketiga, kedua tadi harus menghormati ibu bapak. Ketiga, itu merasa dipantau Allah. Nah, ini keempat, dirikan sholat. Untuk apa? Sholat ini intinya menyuruh setiap orang berbuat baik. Karena realisasi dari sholat dan hanil fahsya munkar. Jika mendirikan sholat yang benar itu bisa mencegah dari akhsya, kejahatan, munkar, hal-hal yang negatif bertolak belakang dengan syariat. Ibnu Abbas menjelaskan akhsya ini berbagai maksiat. Jadi jelas kurikulum langit ini menanamkan kepada anak itu tadi, jangan berbuat maksiat, harus berbuat baik. Lalu apalagi ditanamkan oleh Allah kepada hamba-Nya melalui Luqman tadi, wala tusayyir haddaka linnas, janganlah engkau memalingkan muka dari manusia, artinya jangan sombong. Wala tamshi fil ardi marhadan, jangan engkau juga merangkul. Nah, ini melihat bahwa orang dengan seorang yang lainnya itu harus saling menghargai, menghormati, bukan merasa tinggi hati.
Ya, apalagi menampakkan lebih dari segalanya. Wala tusairaka dakalinnas wala tamshikil ayu marwa. Innallaha la yuhibbu kalian betul. Allah tidak cinta kepada orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ini jelas sekali kurikulum langit tidak salah. Jika anak kita, keluarga kita dididik dengan cara itu, insya Allah dia akan selamat di dunia dan akhirat. Disenangi Allah, dicintai Allah, disenangi juga makhluk yang lainnya. Karena berbuat baik inilah yang menjadikan modal pergi kemanapun dan dimanapun kita berada. Selamat bahkan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Ya Allah. Baik, sangat Ya. jelas Bu ya, bagaimana Allah mengatur terkait perilaku manusia, entah itu kepada orang tua juga pada masyarakat, intinya seperti itu. Dari sejauh ini berpengaruh kepada kesehatan fisik dan juga mental gitu, hubungannya gitu. Baik. Tadi disampaikan hadis Rasulullah SAW bahwa jangan engkau marah, jangan engkau marah. Artinya marah ini satu perbuatan yang buruk. Ya tadi akhlak yang tidak baik marah itu. Ternyata dampak negatif dari akhlak yang buruk tadi kepada penyakit tumbuhnya atau timbulnya berbagai penyakit berat. Jelas ada kaitan antara akhlak yang buruk kepada penyakit. Bahkan para pakar kesehatan sudah sepakat di dunia bahwa yang disebut ada suara lain. Yang disebut pikiran negatif ini akan mencetuskan berbagai penyakit. Ada marah yang disimpan, ada marah yang dan ada marah yang dibawa tidur. Hampir semua ini membuahkan atau menyebabkan penyakit yang berat. Jadi kaitan akhlak yang buruk pasti berbagai penyakit muncul. Tapi kalau akhlak yang baik, lilladzina husna wal ziyadatu. Setiap orang berbuat baik, kebaikan akan didapat pula, bahkan ada tambahan karya. Jadi akhlak baik jelas, ya. Realisasinya luar biasa. Allah akan menjadikan tambahan lebih baik lagi dari hal yang pernah dilakukan. Tapi sebaliknya berbuat atau amal yang buruk, akhlak yang jelek, akan dampaknya secara lahiriah tadi munculnya berbagai penyakit berat. Baik Abu, baik, Masya Allah. Gitu ya. Jadi sangat berpengaruh sekali ya terkait akhlak, entah itu baik atau buruk, itu akan berefek pada kesehatan fisik dan juga mental kita. Seperti itu. Yang tentunya juga terhubungan dengan makanan itu sendiri ya Bu ya. Yang makanan tentunya memiliki efek juga gitu kan. Ada istilah kan, ada rezeki dari Allah halalan thayyiban gitu kan. Nah, halalan thayyiban itu seperti apa Bu? Maksudnya? Baik. Rezeki memang cakupannya luas. Rezeki itu berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya soal materi, posisi, ya, kesehatan, bisnis, istri, anak, itu juga rezeki ya. Tapi masuk rezeki halalan thayyiban jelas, materi larinya. Jadi sumber rezekinya harus betul-betul halal, sebagaimana dicatat di surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi marjarakum halalan thayyiban. Halal dan thayyib ini secara klinis ya halal kan sumber rezekinya. Thayyiban secara klinis adalah 4 sehat 5 sempurna. Kalau bahasa Ibnu Katsir menjelaskan makanan yang thayyib itu makanan tidak membahayakan raganya, tapi memberi manfaat untuk raganya, bisa sehat. Nah, itu yang disebut halalan thayyiban. Tapi ada juga efek kalau memang halal tapi tidak baik, tentu berdampak negatif. Contoh kalau kita mengkonsumsi makanan yang buruk, misalkan mangga tapi sudah busuk, walaupun halal, tapi kalau busuk tidak thayyib, jangan. Tapi ada juga yang halal tidak thayyib bagi orang yang memiliki penyakit. Contoh, orang hipertensi dilarang mengkonsumsi garam, ikan laut, itu adalah halal. Ya, nah itu ada. Kemudian penyakit lambung, tidak
toyib, kalau mengkonsumsi pedas, asam, es. Nah itu, padahal untuk orang yang sehat halal. Nah ini, jadi halal di sini tentu harus dipilah-pilah toyibnya ini. Jadi jangan sampai terjadi kekeliruan. Bagi orang muslim yang baik, yang betul-betul tahu tentang kesehatan, pasti sumber rezekinya halal, kemudian bentuk rezekinya itu sendiri ya halal juga, baik nampak di lahiriah, lalu baik pula kandungan gizinya atau nutrisinya, tidak sebatas hanya enak dikonsumsi, tapi mengandung berbagai vitamin untuk menegakkan tubuhnya yang prima. Baik, Masya Allah. Ya. Gitu ya. Memang sumber rezeki memang ada halal, tapi nggak baik sama, nggak cocok mungkinnya, nggak cocok dengan tubuh kita. Ya betul, seperti itu. Nah, untuk ketika kita tarik secara luas, secara umum ke masyarakat, Abu ya, masyarakat bagaimana sih standar konsep mungkin ya, standar konsep implementasi halalan thayyiban, apakah sudah terimplementasi atau sudah bisa diterapkan di masyarakat kita atau belum, Abu? Baik. Secara keseluruhan mungkin setiap orang mengharapkan seperti itu. Tapi fakta di lapangan tidaklah demikian. Maaf, banyak orang yang mengambil sesuatu yang dianggap baik buat mereka, tapi tidak baik menurut syariat. Sebagai contoh, kita sedikitkan di antara saudara kita yang masuk pegawai negeri dengan cara suap. Zamannya mungkin dulu masih bersih, ya, tanpa ini dan itu. Tapi kalau zaman mungkin tahun 90 naik ke kita sampai hari ini, mau jadi PNS itu kalau tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan materi, nggak jadi. Maka terjadilah di situ suap menyuap. Padahal Allah sudah melarang, la'anallahu wal murtasi, terkutuk orang menyuap dan disuap. Nah, kalau terjadi semacam itu, berarti anak cucunya dikasih barang yang haram. Nah, pada saat Rasulullah SAW menjelaskan tentang surat Al-Baqarah 168, Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri, ya Rasulullah, tolong engkau doakan aku agar aku selalu diijabah dalam berdoa. Apa kata Rasul? Wahai Sa'ad, makanlah makanan yang halal. Kalau engkau menyuapkan satu sesuatu, niscaya engkau tidak akan diterima doa selama 40 hari. Itu sesuap. Kalau bersuap-suap, kalau berbulan, kalau bertahun, wah, nampaknya luar biasa sekali. Maka jangan salahkan Allah tidak mendengar doa, tapi ada hal-hal yang perlu dikoreksi dalam dirinya. Apakah ini haram atau halal? Nah, mereka tidak paham. Jadi kembali ke pertanyaan, masyarakat sebetulnya menginginkan hal yang disebut tadi, ya, halalan thayyiban, mau mengaplikasikan. Tapi kondisi dan situasi mendesak kepada mereka seperti itu. Mereka kurang iman, maaf untuk diperbaiki. Tapi yang kuat insya Allah tidak. Dan tidak semua juga masuk PNS demikian. Ada yang murni, tapi mayoritas berdasarkan fakta terjadilah semacam itu. Itu rezeki yang tidak halal, bahkan selama hidup hingga turunan. Masya Allah, memang berat ya kalau misalkan kita sudah dihadapkan dengan pilihan hidup mungkin seperti itu.